Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan penelitian yang diperoleh melalui pendanaan Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun anggaran 2024. Penelitian ini merupakan penelitian dasar fundamental dengan judul Karakteristik balok beton bertulang dengan fasilitas utilitas pada penampan tarik. Susunan peneliti terdiri dari Sahrul Sariman, Muhammad Nasir Abdu, dan Arman Setiawan, yang ketiganya merupakan dosen teknik sipil Universitas Bosowa, serta Hasrullah yang berprofesi sebagai praktisi di bidang pengujian material. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa pembangunan bangunan gedung dan infrastruktur jalan di dunia akan memproduksi 4,4 miliar ton beton setiap tahun, yang menyumbang sekitar 8% dari emisi CO2 global. Chatham House tahun 2018 menegaskan bahwa produksi beton diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 5,5 miliar ton pada tahun 2050. Perjanjian Paris menegaskan bahwa kenaikan suhu global akibat emisi gas CO2 yang merupakan hasil produksi semen dibatasi sampai 1,5 derajat Celcius. Dengan demikian, pemakaian beton untuk keperluan struktur sangat penting untuk dikurangi, guna mengantisipasi dampak lingkungan yang dihasilkan, mulai dengan memperbaiki desain campuran, kemudian sistem pelaksanaan, sampai diperoleh struktur beton yang efektif berdasarkan kriteria kinerja, kekuatan, dan daya tahan terhadap beban. Hal lain yang biasa ditemukan adalah kesulitan untuk menempatkan utilitas pada bangunan yang memerlukan banyak utilitas. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana metode untuk mengurangi pemakaian beton, sekaligus menempatkan fasilitas utilitas pada balok beton bertulang tanpa mengurangi kapasitasnya. Untuk menjawab hal tersebut, digunakan prinsip dasar perhitungan balok beton bertulang, bahwa pada suatu penampan melintang balok beton bertulang, tegangan tekan dipikul oleh beton, sedangkan tegangan tarik sepenuhnya dipikul oleh tulangan. Pada balok terlentur, bagian tarik tersebut dapat dibuat berongga atau berlobang karena tidak ikut memikul tegangan tarik. Maka timbullah konstruksi balok beton bertulang dalam penelitian ini. Adapun tujuan daripada penelitian ini diharapkan adalah memperoleh kapasitas lentur dan geser pada balok yang diberi lubang PVC, lubang utilitas. Kemudian dibandingkan dengan balok utuh, balok yang tidak diberi lubang utilitas. Di samping itu, untuk mengurangi penggunaan semen, juga untuk mendapat kapasitas utilitas dan mengurangi berat konstruksi. Masalah yang kemudian timbul adalah bagaimana kapasitas lentur dan bagaimana kapasitas geser balok beton bertulang yang diberi fasilitas utilitas tersebut. Kemudian ada state of the art dari kebaruan penelitian. Sebenarnya penelitian mengenai kapasitas lentur balok beton bertulang dengan modifikasi penampan tarik telah banyak dilakukan, yakni balok beton bertulang dengan bukaan pada badan balok yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Kemudian balok beton bertulang dengan menggunakan botol plastik sebagai pembentuk rongga. Kemudian ada juga balok beton bertulang yang menggunakan PVC sebagai pembentuk rongga, hanya saja biasanya ditempatkan hanya pada bagian tengah bentang. Seperti halnya penelitian Murugesen, juga menggunakan PVC dengan ukuran balok 170 x 15 x 25 cm, namun juga tidak tembus dari ujung ke ujung. Penelitian ini juga hanya menguji kapasitas lentur, namun tidak menguji kapasitas geser. Adapun kebaruan penelitian ini, selain menggunakan balok ukuran 330 x 17,5 x 35 cm atau lebih panjang dengan balok Murugesen, juga menempatkan PVC pada daerah tarik dengan dua jenis diameter, yakni 3 inci dan 4 inci, dan sekaligus meneliti kapasitas lentur dan kapasitas geser balok tersebut. Pengujian lentur dilakukan sesuai dengan sketsa yang sesuai bagian kiri, dan pengujian geser mengikuti sketsa pada bagian kanan, merefer pada teori Nawi.
Kemudian analisis dilakukan terhadap hasil uji lentur, hasil uji geser, dan perbandingan hasil uji geser dan hasil uji lentur. Beberapa item yang diperdalam adalah seberapa besar kapasitas lentur dan kapasitas geser balok antara perhitungan teoritis dan uji eksperimental. Seberapa besar kapasitas lentur dan geser balok yang utuh dan balok dengan kapasitas utilitas. Bagaimana hubungan beban dan lendutan, dan bagaimana pola retak yang dihasilkan oleh pengujian tersebut. Selanjutnya disajikan video pelaksanaan pengujian, mulai dari pembuatan casting, fabrikasi tulangan, pengujian kuat tarik besi, desain beton, dan pengecoran balok, dan juga pengujian selam, pembuatan benda uji beton untuk uji kuat tekan, curing beton merupakan pemeliharaan beton, kemudian penimbangan balok, dilanjutkan dengan pengujian lentur balok, kemudian melakukan pencatatan pemberian beban dan pencatatan lendutan serta penggambaran pola terletak pada balok. Selanjutnya hal yang sama dilakukan untuk pengujian kapasitas geser. Hasil pengujian dari pengujian material dasar, hasil mix design dan quality control menghasilkan kuat tekan rata-rata pada beton itu sebesar 25 megapascal. Kemudian hasil uji kuat tarik tulangan menghasilkan kuat tarik baja tulangan 472 megapascal. Hasil uji lentur balok diperoleh hubungan antara beban yang diberikan dan lendutan yang terjadi serta pola retak sebagaimana terlihat pada video. Demikian pula halnya dengan hasil uji geser, diperoleh hubungan antara beban yang diberikan dengan lendutan yang terjadi sebagaimana terlihat dalam tabel. Kemudian selanjutnya diperlihatkan dalam grafik. Pembahasan kapasitas lentur. Kapasitas lentur balok beton bertulang dengan kapasitas utilitas berbeda signifikan antara perhitungan teoritis dan hasil uji eksperimental. Karena pada uji eksperimental, kapasitas lentur ditentukan oleh lendutan izin yang disyaratkan dalam SNI. Sedangkan pada perhitungan teoritis, kapasitas lentur tidak mempertimbangkan besar lendutan, namun ditentukan berdasarkan kuat tarik tulangan. Demikian pula yang terjadi pada perbandingan antara balok utuh dan balok beton bertulang dengan fasilitas utilitas. Kurva grafik hubungan beban lendutan juga memperlihatkan hal tersebut, bahwa pada beban antara 50 sampai 130 kN, lendutan balok dengan kapasitas utilitas lebih besar dibanding dengan balok beton bertulang utuh. Namun pada beban 140 kN, lendutan ketiga spesimen cenderung sudah sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa kekakuan balok beton bertulang dengan kapasitas utilitas lebih kecil dibanding kekakuan balok beton bertulang yang utuh. Pola retak secara umum menggambarkan bahwa retak yang terjadi merupakan retak lentur yang dominan terjadi pada tengah bentang dari bawah merambat ke bagian atas. Kapasitas geser. Perbandingan perhitungan teoritis dan eksperimental menunjukkan hal yang sama pada balok beton bertulang utuh. Sedangkan pada balok beton bertulang dengan fasilitas utilitas, terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya luas penampang beton pada balok beton bertulang dengan penampang utilitas. Kurva beban lendutan juga memperlihatkan hal yang sama, bahwa kemiringan BGN lebih besar dibanding BG3 dan BG4. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh lubang utilitas sangat signifikan terhadap kekakuan balok beton bertulang. Pola retak secara umum menggambarkan bahwa retak yang terjadi merupakan retak geser yang dominan terjadi pada perempat bentang dengan membentuk sudut 45 derajat. Hasil perbandingan antara uji lentur dan geser menunjukkan bahwa kapasitas lentur menunjukkan nilai 56% sampai 60% dari kapasitas geser. Itu sesuai dengan teori bahwa kapasitas geser itu lebih besar, hampir 2 kali lipat dari kapasitas lentur. Perbandingan beban lendutan pada dasarnya baik teoritis maupun pengujian eksperimental menunjukkan bahwa kapasitas geser lebih besar, hampir 2 kali lipat dibanding dengan kapasitas lentur, baik pada beton bertulang yang utuh maupun pada balok beton bertulang dengan fasilitas utilitas. Selanjutnya, kesimpulan.
Dari pengajuan lentur, kami memperoleh bahwa kapasitas lentur balok beton bertulang dibatasi oleh lendutan isi maksimum yang terjadi. Sedangkan lendutan isi maksimum ditentukan oleh kekokohan balok. Kekokohan balok bertulang dengan kapasitas utilitas lebih kecil dibanding balok beton bertulang utuh. Kekakuan dan aktivitas balok menunjukkan hal yang tidak berbeda signifikan dengan perilaku balok beton berrongga lainnya. Gambar retak pada ketiga spesimen uji lentur menunjukkan pola yang sama, yakni retak dimulai pada tengah bentang, selanjutnya menjalar ke bagian lain yang merupakan pola retak lentur pada umumnya. Pengujian geser. Kapasitas geser balok beton bertulang dengan kapasitas utilitas cenderung lebih baik dibanding diakibatkan berkurangnya kapasitas beton untuk memikul tegangan geser karena luasan yang berkurang. Berdasarkan perilaku geser balok beton bertulang utuh dan balok beton bertulang dengan kapasitas utilitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kurva beban lendutan sampai beban 40 kN cenderung sama. Namun setelah melewati beban 40 kN, kurva beban lendutan untuk balok dengan kapasitas utilitas cenderung menunjukkan lendutan yang lebih besar. Gambar retak pada ketiga spesimen uji geser menunjukkan pola yang sama, yakni retak dimulai pada perempat bentang membentuk sudut dengan kemiringan 45 derajat, selanjutnya menjalar ke bagian lain. Hubungan pengujian lentur dan geser. Sesuai dengan perhitungan teoritis, apabila letak bebannya sama akan menunjukkan kapasitas geser yang nilainya 50% dibanding dengan kapasitas geser. Letak beban yang berbeda pada pengujian eksperimental mengikuti teori Nawi menunjukkan bahwa kapasitas lentur nilainya berada antara 56-61% dari kapasitas geser. Dari perbandingan grafik hubungan lendutan juga dipertegas bahwa kapasitas lentur ditentukan oleh lendutan izin maksimum akibat kekakuan yang berbeda. Sedangkan nilai kapasitas geser sangat ditentukan oleh adanya lubang pada beton yang mengurangi kapasitas beton dalam memikul kuat geser. Ada dua saran yang ingin kami sampaikan di sini, bahwa untuk mengantisipasi lendutan itu bisa dilakukan dengan melakukan pengujian lawan lendut. Jadi balok diberi lawan lendut sebelum beton baloknya dicor. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas geser itu bisa dilakukan dengan memperkecil jarak sengkang atau memberi tulangan miring. Demikian presentasi penelitian ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Diktiristek, Kemdikbudristek yang telah membiayai penelitian ini. Kepada Rektor Universitas Bosowa yang senantiasa memberi spirit dan mendorong para dosen untuk meneliti, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kepada teman-teman dosen, mari terus meneliti. Kepada segenap mahasiswa Prodi Teknik Sipil Universitas Bosowa yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini, tak lupa saya sampaikan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.